Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam mengikuti program Sapaan Kasih Jemaat Kristus Kasih pada hari ini. Hari Jumat tanggal 26 September 2025. Tuhan akan kembali memperlengkapi kita dengan kebenaran firman-Nya dari Mazmur 3 ayat 3 sampai 4. Dan yang kedua dari Lukas 17 ayatnya yang ke-15. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus dan intinya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas semua kebaikan, kemurahan yang Tuhan selalu nyatakan bagi kehidupan kami. Khususnya pada pagi hari ini, kami Tuhan perkenankan kembali untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan juga telah siapkan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus hadir mengurapi hati kami semua ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, mendalami kebenaran firman Tuhan dan juga melakukan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Tuhan utus dan tugaskan untuk menyampaikan firman ini, Tuhan juga mengurapi hati, mulut, lidah, bibirnya, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan yang akan perlengkapi kita pada hari ini. Terambil dari Mazmur 3 ayat 3 sampai 4, begini firman-Nya. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Yang kedua dari Lukas 17 ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema renungan pada pagi hari ini yaitu Design for Dignity, yaitu Tuhan menciptakan kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan tentunya senantiasa mengandalkan Tuhan. Ya, sebagaimana firman dari Mazmur 3 ayat 3 sampai 4 ini, tentu si pemazmur yaitu Daud di dalam perjalanan kehidupannya, apalagi menjadi raja untuk mengurus rakyatnya, tentu ada banyak sekali pergumulan-pergumulan hidup, tantangan-tantangan yang mereka harus hadapi. Begitu banyak juga ujian-ujian, tekanan-tekanan dari musuh-musuhnya yang senantiasa menekan pelayanan dan juga perjalanan hidup si pemazmur atau si Daud. Namun demikian dia tidak putus asa, dia tidak kecil hati, dia tidak patah hati di dalam menghadapi setiap tekanan, tantangan, ujian, pencobaan dari berbagai pihak, baik dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya. Dia tidak menyerah begitu saja, namun dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia fokus kepada kekuatan Tuhan. Dia selalu berseru kepada Tuhan dan senantiasa minta pertolongan kepada Tuhan, karena dia menyadari sesuai dengan firman pada hari ini, dia atau Tuhan adalah perisai dan senantiasa melindungi dia di dalam setiap pergumulannya. Nah, dengan kesetiaannya si pemazmur Daud senantiasa mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, dia selalu mendapatkan pertolongan. Dia selalu mendapatkan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang dia hadapi, karena dia meyakini bahwa Tuhanlah satu-satunya yang bisa
menyelamatkan dia dan melindungi dia dan mengeluarkan dari setiap pergumulan, tantangan, ujian yang dia hadapi. Nah, dengan merasakan semuanya itu, si pemazmur atau Daud senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, itulah sesuai dengan tema tadi ya. Si pemazmur atau si Daud senantiasa diciptakan untuk memuliakan, memuji nama Tuhan dan mohon pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Nah, di dalam setiap penindasan, tekanan bahwa Tuhanlah ternyata yang senantiasa memberkati dan melindungi si pemazmur yaitu Daud. Nah, demikian juga dalam kaitannya Lukas 17 ayat 15, di sini ada seorang yang sakit kusta. Yang seorang maksudnya yang kembali kepada Tuhan. Meskipun sebenarnya ada 10 orang yang mengalami sakit kusta. Ke-10-nya sebenarnya disembuhkan oleh Tuhan, namun hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan, yang memuji Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Nah, dari sini kita dapat melihat gambaran anak-anak Tuhan itu ya. Ternyata sangat sulit untuk bersyukur, sangat sulit untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun sebenarnya sudah begitu banyak apa yang Tuhan telah lakukan di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Karena dialah yang ternyata memberikan jalan keluar kepada kita. Nah, tentu kalau kita mau membuka hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita, telah begitu banyak mujizat-mujizat, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, berdasarkan semuanya itulah sebenarnya kita membuka hati kita juga untuk bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan, gitu ya. Sebagaimana Kolose 3 ayat 16 di sini ya, bagaimana Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya bacakan ya. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi Tuhan menghendaki kita di dalam hati kita, sekaligus juga tindakan kita, mulut, lidah, dan bibir kita untuk senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat-berkat Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, alasan kita tentunya kita memuliakan dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari segala kesalahan dan dosa kita. Tuhan telah menebus kita dari kesalahan dan dosa kita. Yang kedua, telah melindungi kita. Yang ketiga yaitu telah menyembuhkan semua penyakit-penyakit kita ya. Baik itu penyakit-penyakit rohani kita. Apakah itu penyakit iri hati, kepahitan, dengki, dendam, amarah, kikir gitu ya. Kepentingan diri sendiri, dan sesuai dengan firman di Lukas 17 ini yaitu penyakit kusta. Bagaimana kita tahu pada zaman dulu ya, penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat mengerikan, sakit yang najis. Oleh karena itulah apabila seorang kusta itu berjalan di jalan umum, dia harus berteriak, begitu ya. Apa teriakannya? Najis, najis, najis. Karena memang najis orang yang sakit kusta itu, supaya orang yang ada di jalan tersebut yaitu supaya minggir, begitu ya, tidak ketularan sakit kustanya. Nah, demikian juga kita sebenarnya sudah diselamatkan dari penyakit kusta kita, yaitu dari segala dosa-dosa kita. Oleh karena itulah kita hendaknya senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan atas kasih karunia, atas mujizat, atas penebusan Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita.
Meskipun mungkin secara fisik kita tidak pernah disembuhkan sakit penyakit kita oleh Tuhan ya, namun secara rohani Tuhan telah banyak menyembuhkan segala penyakit kita yang dulunya mungkin kita adalah orang yang tunarungu begitu ya. Istilah baliknya tidak patirungu terhadap saudara-saudara sesama kita, tidak perhatian begitu ya, tidak care, tidak memberikan kasih, tidak mau memperhatikan saudara-saudara kita. Namun setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa peduli terhadap sesama dan lingkungan kita. Nah, sakit itulah yang Tuhan telah sembuhkan bagi kehidupan kita. Nah, sudah sepatutnya kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita, karena itulah kita dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan tema tadi, yaitu design for dignity, diciptakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Ya, kita amini renungan atau firman ini dengan menaikkan satu pujian Kidung Jemaat 64 bait 1. Bila kulihat bintang gemerlap. Mari kita bersatu dalam doa. Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah begitu banyak menyembuhkan penyakit-penyakit kami. Baik penyakit rohani maupun penyakit kami secara fisik, secara jasmani. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memulihkan kami, menebus kami dari kesalahan dan dosa-dosa kami. Biarlah dengan alasan itu kami senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan, memohon perlindungan yang datangnya daripada Tuhan. Pada hari ini Tuhan, dalam setiap tugas pekerjaan pelayanan kami di mana Tuhan menempatkan kami, biarlah Tuhan menolong kami supaya kami senantiasa berpegang teguh hanya kepadamu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengatasi setiap pergumulan, tantangan-tantangan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami, sehingga di situ kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap usaha pekerjaan kami dan keluarga kami, dan berkati juga setiap jemaat Tuhan di Jemaat Kudus Kasih ini, apapun yang menjadi tugas pekerjaan mereka dimanapun Tuhan menempatkan mereka, biarlah Tuhan selalu memelihara hati dan pikiran dan juga seluruh kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.